Suku Afar menempati segitiga timur Afrika yang menjadi tempat terkering di bumi, berbatasan dengan utara negara Kenya. Menjadi tempat paling tidak ramah karena panas terik di sana, suku Afar memiliki keunikan tradisi dan budaya yang masih dipertahankan hingga sekarang meskipun telah berada di zaman modernisasi. Salah satunya adalah tradisi pemahatan gigi. Seni memahat gigi dan menciptakan pola desain unik, adalah suatu nilai estetika dan bentuk ekspresi budaya kecantikan kebanggaan tersendiri. Sebelum proses mengukir dilakukan, gigi dipastikan harus yang baik dan kuat, dan ukiran pola desain bisa ditentukan tergantung pada preferensi pribadi. Namun biasanya gigi depan ataslah yang dipilih untuk diukir. Alat yang digunakan untuk memahat gigi, terbuat dari logam atau batu tajam. Tentu tidak mudah melakukan proses ini, dibutuhkan tangan lihai terampil dan sangat hati-hati. Karena melibatkan penghapusan enamel kecil pada gigi agar menciptakan pola desain yang diinginkan. Setelah proses ukir selesai, lalu gigi akan kembali dibersihkan dari sisa-sisa debu pemahatan dan mesti dilakukan perawatan khusus. Salah satunya dengan menghindari makanan tertentu agar gigi tetap kuat dan sehat. Tradisi ini telah berlangsung selama berabad-abad, dan menjadi warisan budaya yang tetap dijaga, sebagai cerminan status sosial, atau menandakan keanggotaan status dalam kasta tertentu. Keunikan budaya lainnya adalah terlihat pada rambut mereka. Dua gaya tatanan rambut suku Afar, yaitu gaya Stigley dan gaya rambut mentega. Gaya rambut mentega dilakukan dengan mengoleskan mentega ke rambut, hingga jika siang hari maka warnanya akan abu-abu. Dan tak hanya mentega, sesekali mereka juga menggunakan lemak sapi. Terlihat aneh atau bahkan menjijikan ketika olesan mentega itu menempel pada rambut. Namun itu adalah salah satu cara suku Afar untuk melindungi dari teriknya panas matahari di sana. Dan beberapa di antaranya menjadi tradisi pernikahan sejumlah suku di Ethiopia. Para pria akan meludahi bagian atas kepala untuk menambah berkah pengantin baru. Suku yang dijuluki sebagai orang-orangnya yang tahan banting, penduduk semi-nomaden suku Afar tinggal di kawasan panas dekat Sungai Danakil yang luasnya lebih dari 5.000 km persegi. Danakil berada di lebih 100 meter di bawah permukaan laut, menutupi daratan Lautan Merah dengan suhu mencapai 50 derajat Celcius per tahun. Kawasan tambang garam besar menjadi sumber mata pencarian bagi masyarakat di sana. Suku Afar menambang garam di terik cuaca panas dengan metode masih manual, dimulai dari memecahkan permukaan keras garam itu menggunakan kapak, lalu menyongkelnya dengan kayu. Lempengan-lempengan keras itu adalah emas putih bagi suku Afar, di mana mereka berjuang keras mengolah garam tersebut dari awal, hingga mengangkutnya ke pasar dengan karavan unta yang berjalan sejauh 250 km. Tiap lempengan beratnya bisa mencapai 5 kg. Dan ratusan unta itu berjalan membawanya selama berhari-hari untuk mencapai tujuan. Suatu kondisi yang tidak mudah, di mana para pekerja harus membawa banyak perbekalan serta menjaga stamina para unta selama di perjalanan. Pemandangan memilukan dan mengharukan saat melihat karavan unta itu berjalan melintasi panjangnya hamparan kawasan. Harus seketika melihat pemandangan unik unta, dan memilukan saat para pekerja hanya mendapat upah $7 saja dari 150 lempengan. Upah yang tidak sebanding dengan beratnya proses yang mereka alami. Namun kegiatan ini tetap mereka pertahankan meskipun dengan cara manual yang tentunya dibutuhkan tenaga dan mental yang kuat. Seiring berjalannya waktu melihat perkembangan memuaskan dari ladang garam ini, karavan unta perlahan menghilang.
Telah banyak pabrik mengakuisisi dan menjadikan bentangan ratusan kolam ladang garam. Para pekerja mengambil air asin dan menuangkannya ke atas tumpukan garam, sehingga lunak dan mereka bisa memanennya dengan mudah. Lalu dimasukkan ke dalam kantong agar menjadi padat dan siap dibawa ke pasar. Setiap truk dapat mengangkut 800 kantong atau 4 ton garam. Namun meskipun telah dilakukan metode lebih modern, di terik cuaca membakar itu, para pekerja masih menerima upah kecil yang tidak sebanding dengan perjuangan yang mereka lakukan.